ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sebelum Allah menciptakan alam semesta dan setelah Allah menciptakan alam semesta, Dia mengetahui secara cermat tepat dan tidak akan pernah menyimpang atau meleset. Maka ketika Allah berfirman nabra'aha, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ini menjelaskan masalah ilmu Dia yang tidak bertambah dan tidak berkurang sebelum Dia menciptakan alam semesta dan setelah Dia menciptakan alam semesta. Wal ma'na al-zahiru min hadhihi al-ayati anna al-masa'ib bikamilha hiya min Allah sawa'un akanat min naw'il kawarith at-tabi'iyyah kaz-zalazil wal faydanat am kanat ijtima'iyyah kal-hurub wal faqr wal 'udwan wa hadha ghayru murad qat'an bi hukm al-wahyi wal 'aql. Lalu dalam ayat tersebut kata ganti nabra'aha itu kembali kepada semua alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah meliputi jiwa manusia. Sebelum diciptakan maka itu sudah tersurat, itu sudah diketahui oleh Allah. Arti letterless dalam ayat ini yang hendak menjelaskan semua musibah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah tersebut tidak berbeda dari alam seperti gempa, banjir dan lain sebagainya, atau musibah yang berupa gejolak sosial seperti perang, kefakiran dan desintegrasi. Maka sebagian arti letterless atau secara lahiriah tentunya bukan yang dimaksudkan oleh wahyu atau yang dimaksudkan oleh akal. Apakah semua kejadian yang telah terjadi di alam ciptaan ini semuanya dipaksa harus terjadi seperti itu? Pemahaman seperti itu perlu diluruskan. Karena pada suatu saat illah itu ada dua. Illah yang sifatnya langsung dan illah yang sifatnya tidak langsung. Bencana alam itu benar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
gejolak sosial dan lain sebagainya, maka itu kembali kepada pula tangan manusia. Sehingga terjadi krisis, terjadi dampak yang besar di dalam masalah sosial. Karena manusia ketika itu dia mewujudkan sebab-sebabnya sehingga terjadi kefakiran, peperangan, dan seterusnya. Al-masaibu wasa'ibul lillah. Lalu kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah beberapa petaka atau kejadian yang terjadi. Apakah petaka dan kejadian yang terjadi di alam ciptaan ini merupakan ketentuan Allah, atau sebagian merupakan ketentuan Dia, sebagian yang lain karena pula perbuatan manusia. Dan bagaimana juga menurut pendapat Sahibul Zilal. Sahibul Zilal ialah Sayyid Qutb yang menulis tafsir Al-Quran. Tafsir tersebut dinamakan Sahibul Zilal. Qala Sahibul Zilal 'inda tafsir hadhihi al-ayah al-lafdhu ala itlaqi al-lughawi la yahtassu bi khairin aw bi syarrin. Dalam ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsir Sahibul Zilal, ayat yang tertera dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila akhirih, ini berlaku secara mutlak, meliputi kepada semua apa-apa yang terjadi, tidak berbeda yang memiliki arti kebajikan atau keburukan, dan semua apa yang menimpa, baik itu berupa bencana alam atau yang dilakukan oleh manusia, itu semua sudah ditentukan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, dalam kitab azali. Lalu Sahibul Kitab Tafsirul Kasyif meluruskan pendapat dari Sayyid Qutb dalam kitabnya Sahibul Zilal. Wa tas'alu Sahibul Zilal idza kunta ta'tamidu haqqan 'ala zahiril lafzi wa itlaqi al-lughawi فلماذا لم تعتمد على ظاهر اللفظ وإطلاقه وأنت تفسر هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Anda bertanya kepada Sahibul Zilal, bila memang benar Anda berpendapat bahwa lafal itu berlaku secara lahir, menunjukkan arti mutlak, lalu mengapa Anda tidak berpegang dengan lafal yang lahir memiliki arti secara mutlak ketika Anda menjelaskan Surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Berarti tidak semua itu dipaksa. Tidak semua itu sudah ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Semua kejadian yang terjadi di alam semesta, sampai-sampai yang meliputi masalah kebajikan dan keburukan,
atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bukan berarti kita mengingkari bahwa ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu. Sebelum dia menciptakan alam ciptaan dan setelah dia menciptakan alam ciptaan, ilmu itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi untuk masalah sesuatu yang telah ditetapkan, mengapa Anda tidak memberlakukan surat Asy-Syura ayat 30 memiliki arti secara literal dan memiliki arti secara mutlak? Apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu. Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. Karena dia disebut sebagai illatul mubashir, pelaku secara langsung. Dia tidak bersyukur. Dia diperintahkan melakukan yang baik. Lalu mengapa manusia memilih untuk melakukan yang tidak baik? Sehingga manusia dia mendapatkan musibah. Wa liqaulihi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa hal nasita annaka qulta fi tafsiri ma massuhu bil harf al wahid. Wa kullu musibatin tusibu al-insana laha sababun mimma kasabat yadah. Apakah Anda juga lupa? Padahal Anda telah menjelaskan di dalam tafsir Al-Zilal sebagai berikut. Maka setiap musibah yang menimpa manusia ada suatu sebab yang mendahului. Karena dilakukan oleh tangan manusia. Berarti apa yang menimpa kepada manusia sebagai illatul mubashir, ya harus bertanggung jawab. Jika manusia dirundung masalah, jika manusia mendapatkan kehidupan yang sulit atau ada suatu gejolak sosial, maka itu semua dari pula perbuatan manusia sehingga terjadi peperangan, disintegrasi dan lain sebagainya. Wa hal ta'tamid 'ala Allah min kulli ayatin wa ikhlaqi al-lughawi al-haqiqi hatta walau kana baina al-ayatain tanaqala bihasab al-lahir wal itlaq al-lughawi. Apakah Anda berpegang dengan lafaz yang lahir? Anda artikan secara literal. Pada setiap ayat, sekalipun ada dua ayat yang saling bertentangan, maka tetap harus kembali secara lahirul lafzi. Apabila di antara ayat-ayat itu didapatkan saling bertentangan, maka tentunya tidak diartikan seperti itu.